film ini dituding mencuri atau nyolong karakter ciptaan milik animator asal Pakistan. Ini bernama Junaid Miran. Ini juga lagi ramai di media sosial nih Pak Endi nih. Nah, apakah betul karya film ini merupakan hasil karya anak bangsa? Nah, ini siapa pencipta karakter film Merah Putih All for One ini, Pak Endi? Jadi tudingan seperti itu karena ketidaktahuan, ketidakpahaman di dunia digital. Suka banget gue nih ketemu sama boomer-boomer begini. Kalau ditanyakan siapa yang menciptakan karakter ini, jelas saya yang menciptakan karena saya yang punya ide, saya yang merancang. Keren, keren. Wah gila, chaos banget bro. Ini dari sisi lain ya. Oh ini sendal. Ada sendal. Ini siapa nih? Coba kita lihat ya. Kalau misalkan ada orang keluar dari demo itu nggak pakai sendal, berarti orang. Halo calon jenazah, selamat malam. Selamat datang kembali di TNM. Dan kalau misalnya lu udah lihat itu tab banyak banget di browser gua, sudah waktunya kita untuk kembali ngata-ngatain pemerintah. Akan ada dua bahasan di sini. Yang pertama kelanjutan tentang si Merah Putih One for All ini sama perkara yang ada di Pati. Tapi kita pelan-pelan aja ya. Kemarin Ketua BPI itu setuju kalau film Merah Putih One for All batal untuk tayang di bioskop. Gue kira bener bakal dibatalin karena emang sempat ada postingan-postingan yang ngasih tahu kalau film ini nggak ada di bioskop-bioskop deket rumahnya banyak orang. Nih kayak gini kan ada yang ngasih tahu kayak breaking news, Merah Putih One for All has been removed entirely from all Indonesian cinema schedule. Nggak juga, ini terjadinya karena apa? Karena ya di tempat dia nggak tersedia gitu. Kenapa? Karena ada kok yang beli nih. Gokil. Yang ditonton Merah Putih One for All, iklannya Demon Slayer. Keren. Kimetsu no Yaiba. Keren. Kalah bro. Banyak narasi yang bilang kalau nggak usah ditonton men, itu cuma akan jadi presiden buruk, cuma bakal ngebikin banyak PH film lain, ngebikin animasi yang busuk atau film yang lebih busuk supaya diomongin di internet tapi tetap ada yang nonton dan akhirnya laku-laku juga. Gua nggak tahu pada akhirnya lu setuju atau enggak sama itu, tapi ya gua setuju. Filmnya sampah, udah biarin aja, masukin di sampahan sono gitu. Kalau lu lihat di sini hanya ada beberapa layar dan beberapa tempat: Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Kelapa Gading, Kemfil, Puri Kembangan, Med Mall, Depok, Tangerang, sama Bekasi, di Mega Bekasi aja. Gue kira udah nggak jadi tayang, gue udah berbangga hati kayak film sampah ini udahlah, nggak usah lah, biarin aja lah. Tayang-tayang juga, paling juga 2-3 hari turun dari bioskop ya, biarin aja, nggak penting. Berharap apa lu sama film yang sinopsisnya dibikin sama AI? Animenya ada AI-nya, sinopsisnya AI. Untuk apa ditonton? Bakar. Jelas. Oh, dan ada update. Dari semenjak akhirnya gue naikin video itu, ada banyak informasi-informasi yang berdatangan dan isinya update dari siapapun orang yang ngebikin film jelek itu, animasi jelek itu. Ini klarifikasi pertama nih dari produsernya, Toto Sugriwo. Menanggapi tudingan yang beredar luas di media sosial mengenai dugaan penerimaan dana sebesar 6,7 miliar dari pemerintah untuk produksi film animasi Merah Putih One for All, saya, Toto Sugriwo, selaku produser, dengan tegas menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan merupakan fitnah keji. Ini bukan tuduhan kocak, Bapak. Ini adalah jawaban dari eksekutif produsernya Bapak. Sudah dikonfirmasi di wawancara TV One. Harusnya ya Bapak nyalahinnya eksekutif produsernya, jangan nyalahin masyarakat. Eksekutif produsernya dengan pede bilang kayak, oh 6,7 mah kecil katanya lah. Dia tahu menau kagak itu perkara duit eksekutif produser, no, berantemin. Jangan nyalahin masyarakat, bilang fitnah keji lah yang keluar dia. Kami tidak pernah menerima 1 rupiah pun dana dari pemerintah, apalagi melakukan tindak korupsi atau memanfaatkan uang haram. Wah anjay. Isu tidak hanya menyerang pribadi saya, tapi juga berdampak serius terhadap keluarga, istri, dan anak-anak saya.
yang kini mengalami tekanan mental dan rasa tertekan akibat hujatan yang tersebar. Ya gimana ya? Sehubungan dengan hal ini, kami mohon kepada masyarakat dan warganet tidak serta-merta ikut menyebarkan informasi yang tidak benar, serta menghentikan segala bentuk. Sebelum ngomong sama masyarakat, ngomong dulu sama Bapak eksekutif produser Anda, Bapak. Nih, ngomong sama Bapak Sony Puji Sasono, produser eksekutif film Merah Putih One for All nih, ngomong. Jangan sama masyarakat dong, masyarakat dilawan-lawan lah. Pihak pemerintah melalui Ibu Airin Umar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, juga telah memberikan klarifikasi resmi bahwa saat menerima audiensi tim Merah Putih One for All, beliau hanya memberikan sejumlah masukan. Beliau tidak memberikan bantuan finansial maupun fasilitas promosi kepada film ini. Iya, karena apa? Karena ibunya tahu kalau film ini jelek. Kayaknya gitu, gue gak tahu. Iya, oke. Karena apa? Karena emang benar nih keluar dari Ibu Airin Umar. Hai teman-teman dimanapun kalian berada, lagi ramai diperbincangkan tentang film One for All. Saya sendiri menerima audiensi tim produksi film beberapa waktu lalu di mana saya menyampaikan beberapa masukan. Namun kami tidak memberikan bantuan finansial dan tidak memberikan fasilitas promosi. Nah, penjelasannya oke, masuk akal. Jadi, gue curiganya ya ada miskom di antara mereka bertiga aja. Yang satu bilang 6,7 M, yang satu bilang nggak nerima dana sepeser pun, semuanya itu gotong royong. Mandiri secara gotong royong, kata gua. Mandiri gotong royong. Mandiri mah bang. Terus ini ada film. Dikeluarin nggak? Kagak. Kemudian ada bantuan dukungan finansial nggak? Tidak. Nah, beberapa hal yang perlu diklarifikasi. Satu, tidak menggunakan dana APBN. Jadi dukungan itu kan ada finansial dan finansial ya. Finansial tidak kita berikan. Kedua, non finansial promosi itu juga saya rasa bisa ngelihat ya perbedaannya. Kita juga nggak ada videosnya, nggak ada yang kita berikan dalam segi promosi. The only thing yang kita berikan adalah waktu 23 atau 24 menit saya beraudiensi dengan timnya, di mana seperti biasa kita beraudiensi dengan memberikan mereka memaparkan, kemudian kita memberikan feedback positif ataupun negatif, yang penting membangun. Saya mencoba netral. Semua kita apresiasi atas effortnya, tapi saya happy karena teman-teman itu sangat kritikal. In the end of the day, yang beli tiket itu memiliki keputusan terakhir. Surat. Ya, oke. Cuman ada beberapa hal yang masih menyebalkan untuk gue dengar. Seperti klarifikasi atau penjelasan seperti ini. Gini. Di video sebelumnya, di video yang kita ngebahas panjang itu, emang udah gue masukin perkara cecetan yang ini, penjelasan yang dari grup WhatsApp webinar mereka menjelaskan tentang si film Merah Putih One for All ini. Tapi ada beberapa yang keskip. Salah satu yang paling penting adalah ini. Dengan PD, dengan kepercayaan diri penuh, Bintang Takari selaku salah satu produser dan penulis bilang kalau film ini 100% tanpa bantuan AI, semua murni hasil tangan dan otak manusia. Ini apa? Bendera bersejarah itu disimpan di tempat lain. Ini apa? Ada sebuah peta jalan ke tempat ini apa? Bendera itu. Di mata orang ini hanyalah sekotak susu. Ini apa kalau bukan AI? Harus hati-hati. Gak make sense, bro. Gak masuk akal. Terus ini. Nih. Tapi ya aturan di XXI itu film harus masuk 3 bulan sebelum tayang. Dan secara teknis gue udah telat banget. Tapi ya masa nyerah? Gue nekat cari dukungan, minta bantuan ke tim pusat perfilman di Jakarta buat bantu lobby-lobby. Nggak nyangka malah gue diundang ke Istana Negara buat audiensi. Dan beliau bilang akan minta semua kementerian dukung film ini karena temanya nasionalisme, yang emang jarang banget ada yang bikin film nasionalisme akhir-akhir ini. Apalagi bikinnya pakai media animasi. Nah, kayaknya nih Istana Negara yang dia maksud tuh, gue nggak tahu istana beneran atau ke tempatnya Kemenekraf itu, ekonomi kreatif. Tapi di sini dia udah tahu aturannya. Dia masukinnya tuh Juli kalau gue nggak salah. Mulai daftar-daftar tuh Juli. Buat ditayangin di Agustus, yang mana ya dipertanyakan karena harus ada aturan-aturan tertentu yang dia nggak boleh lewatin. Men, kemarin aja ya, ada salah satu produser atau director film gitu marah-marah karena enak aja film kayak gini masuk ke list bioskop.
Ada ratusan film ngantri di luar sana, tiba-tiba si bocah ini tiba kucul nyak gitu. Apa lu? Itu bagus kagak? Kemarin gue sempet live gue dikasih tahu ada ini Merah Putih One for All 80 tahun kemerdekaan Indonesia, lomba cipta lagu penyanyi cilik. Tema lagu kebangsaan, keberagaman, merah putih, lagu asli ciptaan sendiri, penyanyi cilik, terus cowok cewek, ada kategorinya. Kirim via link sosmed TikTok Merah Putih. Terakhir 5 Juli, pemenang akan isi soundtrack film animasi layar lebar Merah Putih One for All. Tayang 17 Agustus 2025 di seluruh bioskop Indonesia. Hadiahnya akan ditayangkan di film yang busuk itu. Daftarnya bayar 50.000. Nah, pantes ketika di trailernya seperti lagunya tuh AI semua. Karena apa? Karena kayaknya kagak ada yang mau daftar. Suruh tolol. Ngapain gua harus bikin lagu, ikut audisi apa segala macem, kagak dapat hadiah. Hadiahnya cuman jadi soundtrack. Emang keren banget film lu. Kalau film lu Marvel no baru. Stephen King no. Hanung Bramantio nggak apa-apa lah. Ayo. Dance competition. Hadiahnya piala, sertifikat, tiket nonton, tampil dalam gala premier film animasi anak apa? Udah sama desain. Ya Allah. Ini kayak status Facebook selamat pagi, ya gitu tau. Aneh banget, aneh. Register 25.000. Freestyle, free kamera, get 3 pose. Apa maksudnya? Apa ini? Kita dikasih kamera apa gimana sih? Oh, kameranya bebas. Oh, ada lomba foto kontes. Registernya 25.000. Gayanya bebas, kameranya bebas. 3 pose. Emang boomer ini kalau bikin sesuatu memang nggak masuk akal, bro. Kemarin gue udah numbalin Vino. Bukan gue numbalin Vino sih. Vino rela untuk menumbalkan dirinya sendiri, tapi ternyata nggak ada di kotanya dia. Ya Allah, sedih banget. Lanjut nonton film Merah Putih One for All. Mana bohong. Oh, tapi ada yang ngisi, guys. Oke, gini. Terus ada lagi yang menempel di kepala, yaitu ini. Yang terbaru ini, film ini dituding mencuri atau nyolong karakter ciptaan milik animator asal Pakistan. Ini bernama Junaid Miran. Ini juga lagi ramai di media sosial nih Pak Endi nih. Nah, apakah betul karya film ini merupakan hasil karya anak bangsa? Nah, ini siapa pencipta karakter film Merah Putih All for One ini, Pak Endi? Jadi tudingan seperti itu karena ketidaktahuan, ketidakpahaman di dunia digital. Suka banget gue nih ketemu sama boomer begini. Kalau ditanyakan siapa yang menciptakan karakter ini, jelas saya yang menciptakan karena saya yang punya ide, saya yang merancang. Keren. Kalau tentang masalah karakternya yang mencuri dan sebagainya, nah itu terlalu radikal bahasanya gitu loh. Kok radikal? Radikal bebas? Apa sih? Ada yang mencuri di sini. Dan kalau itu karakter yang dari platform yang lain, saya mau kasih analogi. Film Hollywood berapapun biayanya yang gede, dia tetap masih memakai karya-karya visual platform digital. Itu film Hollywood yang sudah di sana yang biayanya gede, dia masih tetap memakai platform-platform bentuk-bentuk karakter untuk mendukung film-filmnya. Bahkan bukan hanya film animasi, film real pun Hollywood masih memakai gitu loh. Ini harus dipertanyakan ini apa yang bapaknya konsumsi ini. Allahu Akbar, Gusti, pangeran. Ya Allah.
Dia katanya kreatornya, guys. Memang aduh. Terus ini. Katanya semangat kebangsaan, tapi kenapa judulnya pakai bahasa Inggris? Kalau bahasa Indonesia takut tagline TV ya, Pak? dari kemarin banyak ngomong gitu. Kalau satu untuk semua takut kayak SCTV ya gitu. Satu untuk semua. Bukan juga. Bahasa Inggris kan bukan bahasa asing, tapi bahasa sehari-hari yang sangat familiar. Kita di Indonesia, Bapak. Kok bukan bahasa asing? Bapak orang Amerika, Bapak orang Inggris. This is Indonesia, no USA, no Pak, gimana ceritanya di Balai Desa ada senjata AK-47? Itulah kalau tidak menonton secara penuh hanya cuma 2 menit 1 detik. Itu gudang desa, tempat menyimpan bendera dan semua properti untuk 17 Agustus. Di mana kita paham setiap 17 Agustus dramanya yang ada adalah pasukan Belanda pakai topi, pakai baju hijau dan selalu membawa senapan. Itu adalah properti untuk perayaan kemerdekaan milik desa itu yang disimpan di situ. Tentunya itu ada banyak properti, bambu runcing ada, bendera juga di situ dan macam-macam. Jadi itu bukan senjata sungguhan, tapi itu properti mainan. Gila, gue keren banget, gue emes banget tentang bagaimana dia tetap berusaha ngeles meskipun buktinya ada di depan mata, bro. Dia masih punya kepercayaan diri loh untuk menjawab dengan nada seperti itu. Dipikir orang-orang bego banget gitu. Dipikir yang pinter dia doang. Pinter banget juga kagak. Fucking hell. Ada yang nanya tentang aset yang digunakan dan kata pihak. Nah ini juga nih. Ini dapat dari DZP Movie Base. Jadi ada ini. Kan kemarin muncul pertanyaan kan. Di video dimana gue ngebahas penjelasan Bintang Takari yang ngomong kalau budgetnya itu cuma 1 juta. Terus aset-aset yang dibeli itu, yang ada nominalnya itu, emang udah ngebeli dari lama atau gimana? Ternyata jawabannya adalah itu adalah model pemberian dari klien-klien saya di luar negeri dari proyek-proyek sebelumnya. Jadi bahkan ketika menggunakan aset berbayar itu, dia nggak bayar. Tapi nyimpen kerjaannya yang dulu. Yang awalnya gue pikir kerjaannya yang dulu itu dia sendiri yang keluar budget, ternyata kliennya bukan dia. Pihak studio, model 3D-nya adalah pemberian dari klien luar negeri dari project sebelumnya. Nah, kalau aku interpretasikan dari chat ini, dulu pihak studio punya project sama orang luar negeri. Mungkin kliennya beli ini karakter dari website. Kemudian setelah projectnya selesai, klien mereka memberikan model tadi kepada pihak studio dan digunakan ulang untuk membuat film yang akan tayang dan dijual di bioskop. Bisa dikatakan mereka ngambil atau nyomot aja dari bekas project sebelumnya. Itu pun pemberian, tidak beli atau bayar langsung dari website atau kreatornya. Dan sudah konfirmasi dari si pembuat karakternya kalau ada sekitar 6 karakternya yang dipakai. Yang pertama tidak beli, yang kedua belum ada menghubungi si pembuat karakter. Wah, gila nggak tuh? Waduh. Malu-maluin, sumpah malu-maluin. Lu nggak tak? Siapa sih yang bikin ini bapak-bapak itu? Maksudnya, lu nggak tahu nih orang Indonesia lagi berantem perkara copyright musik dan segala macam yang panjang banget itu. Dia di balik layar tiba-tiba berantem dengan copyright punya negara orang. Stres. Sampai akhirnya keluar kalimat-kalimat kayak gini. Ini dari thread ya, punyanya Meta. Hari ini suami dapat DM dari alumni sekolahnya. Terus nanti dikasih 15.000 buat nonton film animasi merah putih. Ada yang samaan juga. Gue gak tahu apakah ini beneran atau bohongan ya. Kayaknya sih bohongan. Gue juga gak paham. Cuman kayak keluar kalimat, halo selamat siang kak, saya asosiasi alumni sekolah kak, pengen ngundang nonton bareng Merah Putih One for All tanggal 14 Agustus di CGV Marvel Ngagel Marvel City Mall di Surabaya. Oke. Kalau kakak minat nanti dapat fee 15.000 plus snack di tempat kak. Filmnya kan 35.000 ya. Dapat cashback nonton film cashback, kocak.
Tapi ya pada akhirnya begitulah. Gue nggak tahu nih besok akan jadi kayak apa nih. Gue nggak tahu lo mau nonton atau enggak. Tapi saran gue sih jangan ya. Lo daripada mengeluarkan duit 50.000 ini, 40.000 ini untuk menonton sampah itu, jangan men. Sampah tempatnya di tempat sampah men, bukan di. Dah. Waktunya matikan lampu dan keran. Lalu hidupkan api pemberontakan. Let's go, mending kita nyari bahasan lain yang lebih masuk akal. Gue cuma ngasih follow up itu doang. Baru kemudian kita akan lari ke pembahasan tentang Pati. Ini perkara ya, kalau misalkan akan jadi lebih besar lagi. Perkara ini mungkin bisa menyulut revolusi yang nantinya akan ada di mana-mana. Revolusi mulai dari Pati, gokil. 13 Agustus 2025 sampai pemerintah jatuh, let's go. Gue nggak tahu ini, keren banget ini. Oke, jadi gini. Bupati Pati saat ini adalah Sudewo. Lahir 11 Oktober 1968. Sebelum jadi bupati ini, dia adalah anggota DPR RI, mewakili Partai Gerindra, sebelum akhirnya berhasil dan menjabat setelah banyak sekali bantuan. Sadewo, Pak Chandra, saya titip Kabupaten Pati, utamanya yang berkaitan dengan perikanan, karena memiliki potensi yang besar. Iya. Di endorse, iya. Sama ini juga 27 November 2024 untuk warga Pati, jangan lupa pilih Pak Dewo dengan Pak Chandra nomor 1. Pilih nomor 1. Benar. Iya, mantap. Nah, kemudian Bapak ini hadir dengan segala macam kebijakan-kebijakan yang dirasa tuh tidak tepat sasaran dan cenderung aneh. Seperti contohnya waktu itu ada kebijakan 5 hari sekolah. Sempet tuh di Pati ada kayak dalam seminggu sekolah 5 hari aja. Tapi kemudian warga menolak, alasannya adalah karena capek, terlalu padat, dan yang dikorbankan kan waktu si 5 hari itu. Tapi warga nggak setuju. Protes, akhirnya dibalikin lagi ke 6 hari. Terus ada perkara ini, ada proyek Videotron 1,39 miliar di dekat alun-alun Pati. Ternyata second, ternyata barang bekas. Nih, ini kan bekas kan, maksudnya udah bekas dipakai kan, bukan yang baru kan. Gue nggak tahu nih apakah budget 1,39 ini emang nggak bisa dapat baru atau gimana, tapi ini diomongin sama warga nih, sama masyarakat. Orang marah-marah, nggak terima. Karena 1,39 miliar itu mahal gitu. Sampai akhirnya ada di titik dimana bapaknya mengeluarkan satu kebijakan yang sangat ditentang warga. Di tanggal 18 Mei 2025, waktu lagi ada rapat bareng kepala desa dan segala macamnya gitu, Bapak Bupati ini naikin PBB P2 sampai di angka 250%. PBB P2 itu pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. 250% nih. Kesel nih orang-orang. Sebenarnya ada satu video yang menjelaskan banyak kronologinya dah. Ini deh. Nih. Terima kasih kepada Tribun News. Nih, ini kondisinya 18 Mei nih waktu naikin si PBB P2 itu. 250% bro, orang-orang pada marah. Tanggal 3 Juni sempat ada demo dari mahasiswa sama beberapa organisasi tertentu. Demo karena apa? Ini kebijakan asalnya dari mana? Datangnya dari mana? Dan kenapa tiba-tiba? Dipertanyakan banget dong, apalagi ketika debat ketika debat pilkada 2024, bapaknya sempat ngomong gini. Dan apalagi kalau peningkatan pendapatan asli daerah bertitik tumpu kepada sektor pajak dan retribusi, itu sangat kasihan kepada rakyat Kabupaten Pati. Harus ada upaya-upaya atau skenario yang elegan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Terima kasih. Baik.
sempat ngomong gitu, tapi kok tiba-tiba dinaikin 250% gitu loh. Warga demo nih 3 Juni di depan kantor Bupati. Di tanggal 15 Juli ini sempat ada informasi-informasi yang bilang kalau yaudah nanti kita 13 Agustus kita demo. 13 Agustus kita minta pertanggungjawabannya dia gitu. Tapi di sini bukannya menenangkan, bukannya ngasih tahu yang baik, bukannya kayak ngasih penjelasan yang sekiranya bisa diterima, bapaknya malah terkesan menantang. Siapa yang akan melakukan penolakan Yayak Gundul, silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Saya tidak akan gentar, saya tidak akan mengubah keputusan. Semua aparatur pemerintah Kabupaten Pati tidak boleh ada bergening apapun dengan Yayak Gundul. Ya, silahkan kalau mau ada pihak-pihak yang mau demo silahkan. Saya tidak akan gentar, tidak akan mundur satu langkah. Yang saya lakukan adalah yang terbaik untuk pembangunan Kabupaten Pati, yang terbaik untuk rakyat Kabupaten Pati. Nah, jadi intinya di kepala bapaknya tuh pengen kayak kabupaten-kabupaten lain. Dia ngebandinginnya sama Jepara, Rembang, Kudus yang kayaknya tuh lebih tinggi gitu pendapatan asli daerahnya daripada Pati. Tapi ya jangan nantang gitu dong. Masa kalimatnya jangan cuma 5.000, 50.000 aja suruh ngerahin, saya nggak akan gentar, terus maju. Nah, ngedenger itu orang murka. Sebenarnya tanggal 19 Juli itu bapaknya itu sempat diundang untuk diskusi bareng pakar hukum, mahasiswa, aktivis, organisasi dan segala macamnya. Ngajakin untuk ngebahas perkara PBB yang naik itu. Karena banyak yang nolak kan, maksudnya harusnya diomongin baik-baik dulu. Tapi di sini nggak dateng. Wacana yang tanggal 13 Agustus pengen demo itu akhirnya jadi. Persiapannya dimulai dari tanggal 5 Agustus. Jadi 5 Agustus ini barang-barang yang sekiranya akan menjadi konsumsi demo itu dikumpulin sama warga, dipinggirin, ditaruh di depan kantor bupati. Nih di sini nih, ini kan banyak nih kardus-kardus minuman apa segala macam gitu kan. Tapi di tanggal 5 Agustus ini ada semacam perdebatan sengit antara yang mau demo sama Satpol PP. Satpol PP-nya minta untuk barang-barang konsumsinya dipindahin, soalnya mau ada acara hari ulang tahunnya Pati sama acara Agustusan juga. Jadi Satpol PP-nya minta digeser, cuman jadinya ribut. Jadinya berantem. Nih, ini kan banyak nih. Nih, bupati membawa minuman banyak, ditaruhnya di sana, terus ada penggalangan donasi juga. Ini yang minta untuk digeser, tapi minta digesernya dengan cara yang kurang baik lah gitu. Soalnya bener-bener yang sampai disita dinaikin ke dalam mobil Satpol PP. Tapi karena warga nggak terima, warga naik tuh ke dalam mobil Satpol PP terus diambil lagi. Apa salah kami? Salah kami apa? Kami di sini mau menyalurkan aspirasi ya. Jangan semena-mena. Aku tidak takut. Jangan 50.000 sama saya saja. Katakan, Pak Polisi. Nggak boleh. Polisi nggak berhak. Udah, masuk. Nggak boleh sana. Lakukan mas. Nggak boleh. Satpol PP-nya bingung, Satpol PP bingung ya. Ini berantemnya nih, ini berantemnya nih. Masalah kamu. Karo ke pihak kerja. Hancurkan. Uang cilik beda. Orang kecil kamu injek-injek. Woi berantem. Oh, dan gue lupa ngenalin bapak ini. Bahwa bapak ini namanya Rioso, PLT atau Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Pati. Kayaknya bapak ini pasang badan banget nih. Entah disuruh atau apa, tapi gitu. Wah, sampai sundul-sundulan sama warga. Ih, bajunya bagus, men. No viral, no attention, no viral, no action, no viral, no justice. Ih, baju bagus tuh. Ayo, saya kira. Rio, saya pengecut. Tolong, jangan ya, emosinya ya.
Suwanger rek, mau pati rek. Suwanger rek. Panik banget. Mukanya garam tapi ada paniknya itu gue yakin. Terus disamperin lah nih ke Satpol PP-nya, ke kantor Satpol PP untuk ngambil donasi air mineral yang diambil sama mereka. Kalau kita marah itu, kalau melapor itu ada suratnya Pak. Ada suratnya Pak. Mana surat tugas? Ya, boleh begitu. Kalau melapor polisi. Mendorong ya, Pak ya. Santai-santai. Ya, tujuh ya. Kembali ke kamar itu sekarang. Kembali ke kamar itu sekarang. Oh, rame banget, rame banget. Teman-teman lu benar. Kalian harus mendukung masyarakat, dengerin kata-kata masyarakat. Rame banget cuy. Ini perkara air mineral men. Air minum diambil, balikin aja sih, kenapa sih? Akhirnya setelah rame-rame dibalikin. Dibalikin sama Satpol PP-nya, diketawain sama warga. Ya, dibalikin. Ya, terima kasih, Pak. Wih, coba kata-kata hari ini, Mas. Rakyat tetap menang, rakyat pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Mantap, rakyat pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Let's go. Kata-kata hari ini kita tetap pemenangnya sebagai rakyat. Tunggu tanggal mainnya. Dibalikin. Ya. Kemarin kemana? Berantem itu untuk apa berarti? Udah kan, dibalikin kan. Terus udah dibalikin. Bapak-bapak yang tadi sempat ada berantemnya sama ini, sama pendemo, akhirnya minta maaf juga. Ya. Bagi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sedulur-sedulur warga masyarakat Kabupaten Pati, saya Rioso, PJ Sekda Pemkab Pati, menyampaikan himbauan Bapak Bupati Pati, Bapak Haji Sudewo STMT, agar kita selalu menjaga kondusivitas dan tetap seduluran bersatu membangun Kabupaten Pati. Dan tentunya atas kejadian kemarin, kegiatan penertiban penggalangan donasi di alun-alun Simpang 5 Kabupaten Pati, saya selaku pribadi dari lubuk hati yang sangat dalam mohon maaf yang setulus-tulusnya karena kegiatan tersebut membuat kegaduhan dan ketidaknyamanan. Tetap seduluran, Sayek Saikoproyo membangun Kabupaten Pati. Dan setelah perkara air mineral yang diambil-ambilin itu, meskipun udah dibalikin ya, tapi warga tetap rame. Justru karena diambil, jadi makin banyak warga yang berdonasi air putih, air mineral tersebut makin banyak. Itulah bro. Itu mati satu tumbuh 1000 is real thing bro. Nih, sampai ada pisang. Untuk apa? Konsumsi supaya semangat demonya. Karena apa? Karena berarti ini masalahnya udah masalah umat, masalah orang banyak gitu. Sampai kemana-mana. Rakyat bersatu. Gelo. Gak bisa men. Gak bisa men lu ngentiin sesuatu itu pakai cara-cara kayak gitu. Riak-riaknya akan makin bertumbuh dan besar. Untuk perolehan donasi Mas, ada berapa yang udah masuk? Untuk air mineral 8.000 lebih bro, sampai gedung DPR. 8.000 dus bro. Nih nyayur banget nih tukang air nih, agen-agen yang jualan air nyayur banget nih mas, ini duitnya banyak nih. 8.000 dus coba. Tapi ya gitu urutannya, kita balik lagi ke urutannya. Pokoknya 5 Agustus ini kan diambil sama Satpol PP nih, sama bapak ini. Tapi kemudian
diambil lagi di hari yang sama dan dikembalikan oleh Satpol PP setelah banyaknya demo dari masyarakat. Tanggal 6 Agustus ini yang orang makin rame ngirimin donasi air mineral sampai numpuk, sampai kemana-mana. Buset, ini kalau dipakai mandi orang satu kelurahan nggak habis kayaknya itu. Nah, tanggal 7 Agustus itu ada kirap, ada iring-iringan acara ulang tahun Pati. Ada videonya nih, videonya ngasih lihat Bupati sama istrinya kalau gue nggak salah itu lagi di kereta kencana gitu, dada-dada. Mukanya tuh awalnya happy, dikiranya disorakin kayak yuhu, yeay, ibu bapak bupati gitu. Tapi setelah ngedenger kalau ini teriakan demo, mukanya langsung berubah. Mukanya langsung asem gitu. Nih awalnya happy kan, dada. Waktu ada omongan turun kan langsung mesem gitu, langsung langsung gak jadi happy. Langsung terdiam ya. Sabar. Ya, kan itu disorakin tuh. Nah, di hari yang sama setelah kirap ini, kalau gue nggak salah ya, atau sebelum kirap, bapaknya melakukan permohonan maaf nih atas kalimatnya yang terkesan provokatif yang bilang 5.000, 50.000 itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, warga Kabupaten Pati yang saya hormati dan saya banggakan, saya ingin menyampaikan yang pertama, saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas terjadinya kericuhan pada hari Selasa kemarin. Kami tidak bermaksud untuk melakukan perampasan barang-barang tersebut. Sama sekali tidak bermaksud melakukan perampasan. Hanya ingin memindahkan supaya tidak mengganggu kirap boyongan hari jadi Kabupaten Pati dan tidak mengganggu acara-acara 17 Agustus. Dan kami tidak melarang dan sama sekali tidak menghalangi melakukan penggalangan dana. Yang kedua, saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas pernyataan saya. 5.000 silahkan, 50.000 masa silahkan. Saya tidak menantang rakyat. Sama sekali tidak ada maksud untuk menantang rakyat. Mosok rakyatku tak tantang. Saya hanya ingin menyampaikan supaya demo tersebut berjalan lancar dan betul-betul murni tuntutan aspirasi, bukan karena ditumpangi pihak-pihak tertentu. Yang ketiga, saya menyampaikan bahwa soal kenaikan sebesar 250% itu tidak semuanya. Itu hanya maksimal 250% itu maksudnya. Jadi yang di bawah 100%, di bawah 50% jauh lebih banyak. Namun demikian kalau ada yang menuntut supaya yang sampai 250% itu diturunkan, akan saya tinjau ulang. Dan alhamdulillah pembayaran PBB pajak sampai dengan sekarang ini sudah hampir mencapai 50%. Yang keempat, bahwa dalam kepemimpinan saya ini di awal pemerintahan ini tentu saya masih banyak kekurangan, masih banyak ilmu, saya harus berguru, maka saya akan mendengarkan segala masukan dari pihak manapun untuk perbaikan pembenahan Kabupaten Pati. Jadi saya minta maaf di awal pemerintahan saya ini, saya memang banyak kekurangan, banyak kelemahan. Yang kelima, saya menghimbau supaya seluruh elemen masyarakat menahan diri. Mari kita bersama-sama menciptakan situasi aman dan kondusif untuk pembangunan Kabupaten Pati. Yang terakhir, saya tetap konsisten untuk pembangunan Kabupaten Pati. Saya akan berbuat yang setulus-tulusnya untuk rakyat Kabupaten Pati, akan menjadi bupati yang amanah
membenahi rumah sakit Suwonto yang dulu jelek sekali, rusak parah, sekarang menjadi bagus. Infrastruktur jalan yang dulu di mana-mana rusak, saya bangun menjadi jauh lebih bagus dan semuanya akan konsisten saya benahi. Mohon dukungan selalu demi Kabupaten Pati yang kita cintai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini berarti ya, klasifikasinya itu persentase kenaikan nilai jual objek pajak 0 sampai 10, NJOP-nya 100%. Oh, gue paham deh. Tadi kan dia bilang sempat ada keluar kalimat kalau nggak semuanya kena 250%. Oh, nggak semuanya kena 250% karena persentasenya adalah ini, ngikutin tabel ini. Nah, masalahnya tabel ini banyak orang yang nggak tahu. Jadi orang taunya adalah semua naik 250%. Kurang komunikasi. Iya. Jadi yang naik sampai 250% ini cuman beberapanya aja. Maksudnya nggak sebanyak itu. Banyak yang cuman 50% atau kurang. Oh, masih banyak yang di bawah bahkan 20% atau 50% gitu lah. Nggak akan semuanya kena di 250%. Berarti kan yang jadi masalah adalah komunikasi antara masyarakat dan pemerintah ya. Oh, iya. Oke, gue paham. Oke. Tapi ya gitu. Perkaranya rame, bapaknya ada clarify minta maaf, ngasih tahu kalau nggak semuanya naik sampai 250%, tapi rakyat khususnya yang di Pati keburu jengah, keburu kesel duluan. Sampai akhirnya di tanggal 8 Agustus 2025 kenaikan PBB Pati akhirnya dibatalkan. Nggak jadi. Karena apa? Karena pertama diomelin sama istana. Dar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia sekaligus Ketua Gerindra Jawa Tengah ya, menanggapi isu dan permasalahan barangkali di masyarakat Pati saat ini terkait kebijakan dari Bupati Pak Sudewo. Hal ini sudah mendapatkan atensi langsung dari Bapak Presiden Republik Indonesia bahwa, dan ini harus disampaikan kepada Bupati untuk membatalkan kebijakan itu ya, di tengah kondisi masyarakat sekarang ini yang memang ya butuh perhatian lebih ya. Jadi diminta kepada Bupati untuk bisa mendapatkan sumber-sumber pembiayaan dari pembangunan itu dari tempat lain, apakah itu investasi dan seterusnya. Dan alhamdulillah Bupati langsung tegak lurus melaksanakan perintah dan petunjuk tadi, dan sudah diumumkan cancel. Nah, oleh karena itu kami mengajak ke seluruh masyarakat untuk tidak ikut kemudian memanas-manasi, dan dengan adanya ini 17 Agustus ini ya, ulang tahun Republik kita, negara kita yang ke-80, kita jaga kondisi. Ya, gitulah. Intinya setelah di demo dengan sepanjang itu, setelah diomelin sama orang-orang, akhirnya batal. Saya batalkan untuk menciptakan situasi aman dan kondusif dan dalam rangka memperlancar perekonomian dan pembangunan Kabupaten Pati. Iya, nggak jadi bro. Jadi sebenarnya rakyat udah menang. Maksudnya kayak ini gini, perkaranya mungkin bisa diselesaikan dengan obrolin lah baik-baik, keluar kalimatnya yang baik-baik, hadir dengan penjelasan yang bisa dimengerti. Mungkin bisa dikasih tahu aja kayak nggak semua kok Pak 250%, tenang aja gitu, atau gimana. Bukan malah kayak jangankan 5.000, 50.000 sok monggo. Orang marah ya. Orang marah. Dan karena kemarahannya yang sudah terlalu tinggi, tuntutannya berubah. Tuntutannya sudah bukan lagi pembatalan naik PBB tersebut, tapi minta untuk Bapak Bupatinya dilengsarkan. Waduh. Mas, ini kan ada info, misalkan nanti pajak, Pak Bupati nanti menurunkan pajak ini,
gimana? Apakah nanti tetap demo atau nanti gimana? Kita sudah sepakat dengan teman-teman, walaupun pajak diturunkan, tetap kita akan melakukan aksi demo untuk menuntut Bapak Bupati agar diturunkan dari jabatannya. Jadi selain yang kemarin untuk menuntut ini ya, penurunan PBB, sekarang diganti karena ini ya. Mungkin alasannya apa Mas untuk diturunkan? Ya karena kebijakan Bapak Bupati selama ini banyak yang kontroversi Pak. Seperti renovasi alun-alun itu kan baru kemarin diperbaiki. Terus sekarang dibongkar dengan biaya 2 miliar. Terus rencana pembongkaran masjid Besar Pati itu kan sudah menjadi ikon. Ya sudah menjadi cagar budaya lah. Itu mau dibongkar total. Direnov ya itu ya. Tapi gimana? Infonya dibongkar total. Total. Oke. Seperti proyek Videotron. Nah, Videotron yang anggarannya gitu. 1,39 miliar ton. Sudah ada indikasi seperti itu. Jadi tetap melaksanakan demo ya? Kita laksanakan aksi demo. Oke, siap. Tujuannya adalah pelengseran. Wah. yang gini, men. Gubernurnya aja bilang jadi bupati jangan arogan gitu. Maksudnya ini udah sampai di tahap gubernurnya aja loh udah angkat tangan gitu loh. Dan kita doakan nanti lebih kondusif lagi. Pak, sama itu Pak, sempat ada teguran ke Bupati nggak soal tempat menantang untuk berdemo? Itu jadikan sifat ya, jadi pelajaran bagi Bupati untuk tidak bersifat arogan. Kita harus lebih soft, kita harus lebih menghargai, kita harus lebih sopan, lebih santun dalam rangka mendengar aspirasi masyarakat dari manapun juga. Sifatnya peringatan aja nih Pak. Nah, gubernurnya aja udah ngasih tahu yang baik-baik loh gimana. Ini perkara ini emang amazing sekali sih. Gue nggak tahu apakah ada faktor eksternal atau gimana ya. Karena kan pada akhirnya ya politik keras kan, perpolitikan sangat penuh dengan kepusingan dan untuk ada di dalamnya pasti tapi kayak gitu. Demo 13 Agustus Pati diikuti 100.000 orang. Desak pemakzulan Bupati Sudewo. Gokil, kayak Korsel bro. Kayak Korea Selatan yang kemarin itu. Gokil. Dan demo bener ruame Ci. Ruame. Berapa orang? Masih belum pasti sebenarnya. Ada yang bilang 100.000, ada yang bilang 50.000, ada yang bilang 75.000. Tapi intinya itu banyak. Dan tentu untuk seorang kepala daerah, kepala kabupaten, bupati, didatengin orang sebegini banyak sih panik ya. Dan botol-botol air yang dari donasi itu ternyata jadi senjata, dilempar-lemparin ke rame bro. Ruame cek. Kita datang 50.000 orang bahkan lebih, tapi kenapa Sudewo Pengecut tidak berani menampakkan diri? Buset. Bupati Pengecut. Buset. Kan jadi ke bawah kalimat kemarin kan, katanya 50.000 aja yang datang, ini udah 50.000 kok gak keluar gitu. Yang jadi pertanyaan. Rame banget bro. Oh ini waktu Hamin 2 geger geden. Wah, preman, arogan, penipu rakyat. Buset. Tapi cuman bupatinya doang yang kena ya? Wakilnya nggak kena ya? Terus ini kondisi demonya. Kata-kata Pak, kata-kata. Air Pak, air. Air. Oh terus di sini ibu-ibunya, hari ini warga Pati memberikan contoh bahwa perlawanan itu bisa dilakukan oleh semua dalam tindakan berbentuk apapun. Ibu-ibu kompak memberikan cinta kasihnya lewat makanan untuk para peserta aksi. Bungkusi aneka jajan hasil donasi. Itu bro. Semuanya bisa berdemo dengan caranya masing-masing. Terus di sini tuh bupatinya sempat keluar. Tapi bukan keluar sih, lebih ke dievakuasi ya dari kantornya. Sempat ada minta maafnya.
Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan berbuat yang lebih baik. Terima kasih. Damn. Aduh, gak nyangka gue, men. Kita bisa ada di titik ini, men. Maksudnya gokil. Ngelihat pejabat panik tuh ada hal tersendiri ternyata ya. Sempat keluar dari mobil menyapa demonstran dan menyampaikan permintaan maaf, berjanji akan berubah menjadi lebih baik. Namun masa menyambut Sudewo dengan lemparan sendal, like literally, men. Ada sendal tiba-tiba terbang. Ini kayak sendal nih, ini sendal nih, bro. Dilempar begitu, bro. Untung dihadang nih sama ini shield. Kalau nggak ada tank ini, wah, kena tuh assassin. Wah gila, chaos banget, bro. Ini dari sisi lain ya. Oh ini sendal. Ada sendal. Ini siapa nih? Coba kita lihat ya. Kalau misalkan ada orang keluar dari demo itu nggak pakai sendal, berarti orang. Udah. Iya tuh. Iya, udah. Wibawa not found, trust not found, moral not found, kemarahan setong anjay. Sampai akhirnya ada di titik ini, kayaknya berhasil merangsak masuk. Tapi masuknya ke gedung DPRD Pati. Nah, akhirnya di sini minta menyuarakan langsung pengunduran diri. Dan akhirnya yaitu pihak DPRD memutuskan secara bulat membentuk panitia khusus hak angket untuk memakzulkan Bupati Pati Sudewo. Keputusan ini diambil dengan dukungan seluruh fraksi termasuk Gerindra, partai yang membawa bapak itu. Setuju ada hak angketnya, sepakat akan pemakzulannya. Tapi ketika DPRD lagi paripurna angket, tadi ada anggota dewan yang bilang di luar ada yang meninggal. Ini kita nggak tahu ya, sekali lagi ini harus dikonfirmasi dulu karena ya takutnya ini omongan-omongan yang datang dari luar aja. Soalnya ada klarifikasi dari pihak kepolisian yang katanya nggak ada korban tewas. Terus istana juga mastiin nggak ada korban meninggal dalam demo Pati. Tapi tetap aja ya, men, lu kalau ngelihat video-video yang bertebaran di mana bahkan gas air mata dilemparkan masuk sampai ke area masjid, sampai ke perdesaan. Itu udah nggak make sense banget itu. Menurut kepolisian sih nggak ada ya, nggak ada korban jiwa. Cuman yang disesalkan adalah meskipun nggak ada, bapaknya ini ketika ditanya tuh seperti tidak menunjukkan empati yang gimana gitu. Kemudian kabarnya kepada para demo yang mengalami luka-luka didapat gimana? Ya, itu sudah ditangani oleh pihak rumah sakit. Saya harapkan itu bisa ditangani sebaik-baiknya. Mereka yang sedang sakit itu mudah-mudahan segera membaik, sehat walafiat kembali. Apa? Informasi ada yang meninggal. Informasi ada yang meninggal. Itu takdir lah ya. Itu takdir, kami terus nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, kalimat ini makin lah gue pikir semuanya murka. Maksudnya kalaupun itu masih belum bisa dipastikan, tinggal ngomong aja kayak nanti kami pastikan dulu, nanti ini dulu, nanti itu dulu gitu. Jangan yang moro-moro takdir ngene iki lho. Maksudnya piye sih? Aduh. Statement yang sangat wadaw ya. Tapi kemudian kan muncul wacana pemakzulan kan, dan DPRD udah oke gitu. Cuman Bupati Pati menolak untuk mundur dari jabatannya karena kalimatnya adalah saya itu dipilih rakyat secara konstitusional. Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan itu. Mundur dengan tuntutan seperti itu. Semuanya ada mekanisme.
Kalian Pati jangan sampai terprovokasi oleh siapapun. Jadi Kabupaten Pati adalah milik semua warga Kabupaten Pati. Yang harus menjaga Kabupaten Pati siapa? Warga Kabupaten Pati. Waduh. Ya begitulah ya. Ya begitulah. Dan akan kita tutup dengan Neneng Rosdiana. Gokil, Neneng Isma. Pati adalah kunci. Jika rakyat Pati berhasil menurunkan si raja kecil dari singgasananya besok, maka itu akan menjadi rambu kuning buat pejabat-pejabat lain agar lebih berhati-hati dengan jabatan dan kebijakannya. Namun jika rakyat Pati gagal, yang terjadi adalah sebaliknya. Para pejabat akan lebih arogan dan semau sendiri dalam setiap kebijakannya. Pati adalah barometer sekaligus pembuktian. Masihkah rakyat berkuasa atau hanya sekedar pelengkap untuk mendulang suara? Gokil. Kamerat Neneng, gokil. Let's go. Neneng Isma is real, bro. Is real. Mantap juga Ibu Neneng ini. Dan ya, itulah kawan-kawan. Tinggal nunggu aja nih demo di beberapa kota lain juga nih. Soalnya kayak di Cirebon juga begini. Intinya lu akhirnya tahu apa yang terjadi di Pati dan muncul beberapa pertanyaan di kepala. Apakah pada akhirnya Pati akan menjadi awal mula dan tolak ukur perjuangan bangsa? Wah, gokil, gokil, gokil. Revolusi dimulai dari Pati. Let's go. Itu aja berarti untuk video gue kali ini. Ini bener-bener 15 menit lagi gue live soalnya. Terima kasih banyak atas kehadirannya di video ini. Jangan lupa di like dulu sebelum cabut, komen di bawah, dan subscribe untuk nyalakan lonceng notifikasi. Jangan lupa membership. Nanti di membership ada, ya. Nama gue Andri, sekian dan ada headline, kaget ada ODGJ masuk unitnya, wanita loncat dari lantai 19 apartemen Kalibata City. Kalibata City bro. Loncat dari lantai 19. Dan selamat. Hidup.